Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Up to Date Mas Guru ya. Akan memberikan informasi-informasi seputaran PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan. Dan tentu saja ini yang berkaitan dengan kesejahteraan para pensiunan ya, PNS, P3K, TNI, Polri. Nah, mari kita simak bersama informasi mengenai penyampaian resmi ya, informasi resmi dari Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri ya, tentang kesiapan di dalam pelayanan kepada para PNS, P3K, TNI, Polri maupun pensiunan berkaitan dengan THR ya, pencairan THR. Ini sudah dicek, disiapkan, dan untuk penunjang Hari Raya, maka ini pemerintah telah terus ya berupaya agar melayani dengan baik. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya ya dari Presiden Prabowo Subianto. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk menyimak dan memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Dan saya ingin menyampaikan beberapa hal pada hari Jumat sore ini. Saya ingin memberi beberapa keterangan tentang langkah-langkah yang kita ambil menjelang bulan Ramadan. Tentunya nanti sore Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1446 Hijriah untuk menentukan waktu awal puasa bagi umat Islam di Indonesia. Tentunya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi semua umat Islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam beberapa pekan terakhir terus memantau perkembangan situasi produksi dan harga-harga pangan, dan saya juga sudah menyampaikan instruksi kepada Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, semua menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu, dan sudah kita lakukan itu. Tidak hanya pemantauan, tapi mengambil langkah-langkah eksekutif, langkah-langkah efektif untuk menjamin tidak ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk menaikkan harga yang tidak masuk akal. Kemudian Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri PU, dan semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat
selama 2 minggu yang akan datang dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya. Nyepi. Yang waktunya kali ini sangat berdekatan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Sekali lagi, bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Dan marilah kita jalankan bulan Ramadan ini dengan baik, dengan tenang dan khusyuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve om, santi 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Aspek dari kebijakan yang ini sebagian memang menggunakan APBN, anggaran pendapatan belanja, sebagai instrumen untuk bisa menyelenggarakan berbagai paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, kesejahteraan, dan juga untuk menstimulus perekonomian kita sehingga ekonomi kita tetap bisa berjalan meskipun kita memahami banyak sekali dinamika global yang terjadi dan juga perkembangan di dalam negeri yang tentu akan menjadi hal yang kita waspadai. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh media, masyarakat, pelaku usaha, para pengamat yang memberikan berbagai pandangan mengenai kebijakan, terutama terkait dengan kebijakan PPN 12% maupun APBN secara keseluruhan. Karena saya memahami bahwa instrumen APBN dan pajak sebagai salah satu pilar terpenting di dalam APBN ini adalah merupakan instrumen yang dimiliki oleh masyarakat keseluruhan. Dan oleh karena itu selalu mendengar, mendapatkan feedback, dan kita terus berupaya menyempurnakan kebijakan, merespons kondisi yang ada, baik yang kemudian kita lihat berdasarkan evidence maupun dari sisi kebutuhan pembangunan dan perkembangan ekonomi kita sendiri. Saya akan memulai mungkin dengan prinsip masalah instrumen fiskal atau instrumen APBN dan instrumen fiskal atau instrumen perpajakan secara khusus yang merupakan instrumen penting untuk mewujudkan azas keadilan dan gotong royong di dalam menjaga dan membangun Indonesia. Karena ini sangat penting bagi kita semuanya. Kok beda ya? Halaman 1, halaman 2. Saat belajar puasa, nutrisi Instrumen ini memiliki tujuan untuk mewujudkan azas keadilan dan gotong royong di dalam membangun Indonesia, di mana kelompok yang mampu tentu membayar kewajiban berdasarkan undang-undang. Jadi ini bukan merupakan kebijakan perseorangan, tapi ini selalu melalui. Nah, demikian ya Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ya mengenai pengecekan ya kesiapan pembayaran THR untuk para PNS, P3K, TNI, Polri maupun kesiapan di bidang lain yang berkaitan dengan kelancaran dan suasana untuk menjelang hari raya ya. Nah, tentu saja ini pemerintah sangat perhatian ya untuk kelancaran, kesuksesan. Dan untuk para PNS, P3K, TNI, Polri juga para pensiunan ya, juga akan dipastikan akan mendapatkan THR ya, cair pada tepat waktu ya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.